KPK kumpulkan bukti soal dugaan tambang ilegal Kabareskrim dan Tan Pauline. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami laporan masyarakat terkait dugaan kegiatan tambang batu bara ilegal yang menyeret nama Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dan Tan Pauline di Kalimantan Timur. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan bahwa pihaknya sedang mendalami laporan masyarakat soal dugaan korupsi tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur itu. Kami baru menerima laporan, jadi belum kami mengumpulkan alat bukti, baru menerima. Selanjutnya kami telaah ya, kata Nurul Gufron kepada awak media Senin 5 Desember 2022. Menurut dia, KPK perlu mengecek ulang laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi kegiatan tambang batu bara ilegal yang dimaksud. Makanya, kata dia, KPK saat ini sedang mengumpulkan bukti-buktinya. Perlu dicek ulang sepertinya ada laporan tentang dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Tetapi kami perlu masih melakukan proses pengumpulan alat bukti, baik PLPM maupun di penyelidikan. Jadi kami masih melakukan proses itu ya, kata Nurul Gufron. Sebelumnya, Koalisi Soliditas Pemuda Mahasiswa atau KSPM melaporkan dugaan backing tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur yang sempat dibongkar Aibtu Ismail Bolong, di mana dugaan backing tambang ilegal yang dilaporkan KSPM ke KPK tersebut menyeret nama Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Ya, kami menyampaikan aspirasi sekaligus menyampaikan beberapa data terkait dengan kasus penyuapan tambang ilegal di Kalimantan Timur. Ujar Koordinator KSPM Gifrans Mahendra di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Rabu 30 November 2022. Gifrans dan rekan-rekannya mengaku resah soal adanya keterlibatan oknum petinggi Polri dalam backing tambang batu bara ilegal di Kaltim. Oleh karenanya, KSPM meminta KPK untuk turun tangan mengusut dugaan tambang ilegal tersebut. Tentunya adalah termasuk kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur yang baru-baru ini sempat viral, melibatkan beberapa oknum pejabat, salah satu yang kemudian diduga paling kuat adalah Kabareskrim Mabes Polri. Terangnya, dugaan penambangan ilegal di Kaltim tersebut sempat diungkit oleh mantan anggota Satuan Intelkam Polres Samarinda, Aibtu Ismail Bolong. Video Ismail sempat beredar di media sosial yang mengaku melakukan pengepulan dan penjualan batu bara ilegal tanpa izin usaha pertambangan atau IUP di wilayah hukum Kaltim dengan keuntungan sekitar 5 miliar hingga 10 miliar rupiah setiap bulan. Ismail mengklaim sudah berkoordinasi dengan Agus dengan memberikan uang sebanyak 3 kali. Uang disetor bulan September 2021 sebesar 2 miliar rupiah, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar rupiah, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar rupiah. Lalu Ismail membuat pernyataan bantahan melalui video yang tersebar di media sosial. Dalam video keduanya itu, Ismail memberi klarifikasi permohonan maaf kepada Agus atas berita yang beredar. Dia mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah memberikan uang kepada Agus. Sementara Agus menegaskan ia mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaannya kepada Allah sebagai tanggapan atas tudingan ia menerima setoran dari hasil tambang ilegal di Kaltim. Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Agus terkait ucapan Ismail dan beredarnya laporan hasil pemeriksaan atau LHP di Propam yang menyebut dirinya menerima setoran dari hasil tambang ilegal di Kaltim. Saya ini penegak hukum. Ada istilah bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup. Maklumlah, kasus almarhum Brigadir Joshua saja mereka tutup-tutupi, ujar Agus. Ismail juga menyebut sosok Tan Pauline dalam video viralnya tersebut. Perihal kabar ini, anggota Komisi 7 DPR Adiana Pitupulu juga memberikan perhatian. Dia mengatakan Tan Pauline hingga Menteri ESDM Arifin Tasrif akan dipanggil dalam rapat kerja.